Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Putri Zahra. Di video ini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 1 di tugas untuk bab 7, yaitu structure. Nah, di lampiran soal nomor 1 ini diminta untuk membuat sebuah program untuk mengelola data pendonor darah dengan ketentuan yang pertama, buat sebuah struct bernama donor dengan anggota, nama itu tipe data string, umur itu integer, berat badan integer, golongan darah char. Lalu yang kedua, program harus dapat menginput data 3 orang pendonor, menyimpan data dalam array of struct 3, of struct. Terus 3, tentukan status kelayakan donor dengan aturan umur minimal 17 tahun, berat badan minimal 45 kg. Lanjut yang keempat, tampilkan seluruh data pendonor, status masing-masing pendonor, layak donor atau tidak layak donor. Yang kelima, tambahan, hitung dan tampilkan jumlah pendonor yang layak, tampilkan nama pendonor yang tidak layak. Nah, lalu untuk deskripsi programnya dimulai dengan mendeklarasikan struktur donor yang berisi nama, umur, berat badan, dan golongan darah. Kemudian, program membuat array bertipe struct untuk menyimpan data 3 pendonor. Selanjutnya, program melakukan input data setiap pendonor menggunakan perulangan. Setelah itu, program menampilkan seluruh data pendonor dan melakukan proses pengecekan kelayakan donor berdasarkan syarat umur minimal 17 tahun dan berat badan minimal 45 kg. Jika memenuhi syarat, maka dinyatakan layak donor dan jumlahnya dihitung. Sedangkan jika tidak, maka dinyatakan tidak layak. Terakhir, program menampilkan jumlah pendonor yang layak serta daftar nama pendonor yang tidak layak. Nah, lanjut untuk ke flowchartnya. Ini start dalam bentuk oval, lalu lanjut ke persegi 6. Ini untuk perulangan for yang dia itu diinisialisasikan I sama dengan 0, lalu dengan kondisi I itu kurang dari 3. Nah, jika perulangan for ini benar, maka pengguna itu akan diminta untuk menginput ini I plus 1 itu kayak pendonor ke 1. I-nya itu kan 0 kan awalnya. Nah, jadi kalau misalnya I tadi itu sama dengan 0, terus nanti yang akan muncul di outputnya itu nanti 0 ditambah dengan 1, berarti pendonor ke 1 itu kan 0 tambah 1 1. Terus nanti pengguna diminta untuk menginput nama, umur, berat badan, dan golongan darah. Nah, terus lanjut kalau misalnya nanti lanjut lagi tuh kondisinya kan belum kurang dari 3 kan. Nah, jadi akan berlanjut sampai itu kurang dari 3. Nah, lalu setiap habis menginput itu I-nya itu bakal ditambah dengan 1. Jadi yang tadinya I-nya itu 0 itu kan di sini bertambah 1, terus nanti lanjut bertambah dengan 2, lalu bertambah 3. Nah, setelah itu saat kondisinya salah, maka akan mencetak data pendonor, yaitu dengan melakukan perulangan for I sama dengan 0 dengan kondisi I itu kurang dari 3. Nah, lalu nanti program akan mencetak ke outputnya itu nama, umur, berat badan, golongan darah. Lalu nanti akan melakukan kondisi if pengecekan apakah umur dia itu lebih dari sama dengan 17 dan berat badan lebih dari sama dengan 45. Nah, jika iya, maka akan mencetak layak donor. Lalu akan memproses layak itu ditambah dengan 1. Nah, setelah itu akan melakukan I ditambah dengan 1. Nah, nanti akan melakukan perulangan for ini lagi.
Nah, tapi kalau misalnya kondisi if-nya salah, maka akan mencetak tidak layak donor. Nah, lalu akan melakukan I++ tadi, proses I++, I ditambah dengan 1, lalu akan melakukan perulangan for ini sampai dia salah. Nah, jika perulangan for ini salah, maka akan um, mencetak ini ini programnya yang tadi salah. Hmm, Nah ini. Jadi maka dia akan mencetak jumlah layak sama jumlah yang tidak layaknya. Nah, setelah itu dia akan melakukan perulangan for lagi dengan inisialisasi I itu sama dengan 0, terus dengan kondisi I itu kurang dari 3. Nah, jika perulangan for tadi itu benar, maka dia akan melakukan kondisi if pengecekan. Jika umurnya itu kurang dari 17 atau berat badannya kurang dari 45, maka dia akan mencetak namanya, karena yang diminta tadi kan data yang layak atau tidak layaknya. Nah, lalu dia akan melakukan proses I ditambah dengan 1, lalu dia akan melakukan perulangan for itu lagi. Nah, setelah itu program akan berakhir. Nah, ini ada kesalahan di flowchartnya. Seharusnya ini tanda panahnya itu kalau misalnya programnya itu salah, jadi nanti panahnya itu dari sini ke N ini. Ini kita perbaikin dulu deh. Nah, kurang lebih kayak gini yang benarnya. Jadi kalau perulangan for ini salah, dia akan programnya langsung berakhir. Begitu. Nah, lanjut untuk ke pseudocode-nya. Ini untuk pseudocode kalau misalnya menggunakan struct. Jadi dia itu dengan mengetik type, terus ini nama dari struct-nya. Lalu record ini ya itu emang cara menulis struct-nya. Nah, ini untuk isi yang dalam struct elemennya. Untuk nama itu bertipe data string, umur itu integer, lalu berat badan integer, golongan darah itu char. Nah, lalu ini ke program utamanya itu ada donor D, ini yang apa namanya, yang inisialisasi si nama struct itu kayak diinisialisasiin jadi lebih pendek gitu. Nah, kalau di sini itu kalau yang di program ini donor itu diinisialisasikan dengan D kecil. Nah, ini untuk tiga itu adalah array dari si D ini, si donor ini yang D. Jadi D ini punya array 3 gitu. Indeksnya itu 3 gitu. Nah, terus untuk I sama layak itu berarti data integer. Ini begin, lalu ini variabel layak itu menyimpan nilai 0, terus ini perulangan for, inisialisasi I sama dengan I menyimpan 0 sampai 2, terus ini begin. Nah, lalu ini read itu menginput nama, umur, berat badan, golongan darah. Lalu ini variabel I itu menyimpan I ditambah dengan 1. Lalu ini end for, akhir dari for-nya. Lalu write menampilkan di outputnya data pendonor. Lalu melakukan perulangan for lagi, I menyimpan 0 sampai 2. Lalu begin, ini write menampilkan di outputnya itu nama, umur, berat badan, dan golongan darah. Terus ini melakukan pengecekan if, kondisi if jika umur itu lebih dari sama dengan 17 dan berat badan itu lebih dari sama dengan 45, maka akan menampilkan di outputnya itu layak donor. Lalu layak atau menyimpan layak ditambah 1. Si variabel layak itu tuh berguna untuk kayak menyimpan ada berapa orang sih yang layak donor gitu. Nah, lalu kalau misalnya if tadi itu salah yang pertama itu,
Nah, dia akan menampilkan di outputnya itu tidak layak donor. Lalu and if akhir dari if-nya, lalu akan melakukan proses I itu menyimpan I ditambah dengan 1, lalu and for akhir dari yang for tadi. Nah, habis itu write layak itu menampilkan di outputnya isi dari variabel layak. Misal nih yang di layak intent itu terisi dengan 2, nah maka akan menampilkan di outputnya itu 2. Lalu write tidak layak itu kalau misalnya dia jumlah yang tidak layaknya dan jumlah yang layaknya gitu. Nah, lalu ini perulangan for itu menyimpan 0 sampai kondisinya ini 2. Lalu begin if sebentar, kok dibikin salah deh ini. Nah, ini untuk for. Di dalam for ini ada kondisi if. Nah, dia mengecek jika umur itu kurang dari 17 atau berat badan kurang dari 45, maka write di outputnya itu nama. Berarti dia kan tidak layak. Nah, yang di sebelumnya itu kan tanda petik tidak layak. Itu kan memunculkan di output itu tidak layak. Jadi nanti akan setelah itu dia akan melakukan pengecekan kondisi, lalu akan menampilkan nama yang tidak layak donor. Lalu ini akhir dari if-nya, lalu ini variabel i menyimpan isi dari variabel i ditambah dengan 1. Lalu ini akhir dari for-nya, dan ini akhir dari program utamanya. Nah, lanjut ke program C++ nya. Nah, ini hashtag include iOS stream itu agar kita bisa menggunakan cout, cin, dan nlan. Nah, lalu untuk using namespace std itu agar penggunaan standar itu lebih sederhana. Nah, lalu di sini struct kita menggunakan struct dengan nama structnya itu donor. Nah, lalu di dalamnya isi struct ini elemennya itu ada nama yang bertipe data string, lalu umur bertipe data integer, berat badan bertipe data integer, terus golongan darah juga bertipe data char atau karakter. Nah, lalu lanjut ke program ke fungsi utamanya, yaitu ke fungsi utamanya. Nah, di sini itu ada donor yang diinisialisasi. Ini tuh ada struct donor yang diinisialisasikan dengan D kecil. Nah, lalu si D kecil ini itu memiliki ini itu nama array yang indeksnya itu 3 gitu. Nah, lalu ini mendeklarasikan integer itu i dan layak itu bertipe data integer, lalu layak itu menyimpan nilai 0. Nah, lalu melakukan perulangan for, ini itu untuk kayak berguna untuk berulang-ulang terus untuk memasukkan atau untuk menginput data si pendonor. Nah, jadi menggunakan inisialisasi sama dengan 0, lalu dengan kondisinya itu i-nya itu kurang dari 3. Nah, berarti si jadi i-nya ini 0 kan. Nah, lalu dia akan menampilkan ke outputnya pendonor ke i ditambah dengan 1, berarti itu 0 ditambah dengan 1. Berarti di outputnya itu nanti pendonor ke 1. Nah, lalu akan menampilkan nama, umur. Nanti si pengguna itu menginput nama dan umur, terus berat badan dan golongan darah. Nah, setelah itu kan dia akan berulang tuh. Nah, dengan cara setelah yang pengguna itu menginput variabel i tadi itu ditambah dengan 1. Yang tadinya variabel i-nya itu 0, nah dia akan bertambah dengan 1. Nah, berarti dia akan i-nya berubah jadi 1. Nah, kenapa 1 bukan 2 padahal tadi itu i-nya udah ditambah dengan 1 kan? Karena yang di sini tadi itu kayak hanya untuk menampilkan ke outputnya gitu. Nah, jadi si i-nya itu tetap 0 dari yang pendonor ke ini.
karena itu kan belum ditambah dengan 1 karena si pengguna belum selesai menginput sampai ke golongan darah. Nah, setelah yang ke golongan darah, nanti si I itu akan bertambah dengan 1, yang berarti 0 ditambah dengan 1. Nah, lalu si program akan mengecek nih apakah I ini kurang dari 3. Karena iya, maka dia akan melakukan lagi tuh programnya. Nah, lanjut, I itu kan udah 1 ya, berarti I itu sama dengan 1. Nah, jadi nanti akan menampilkan di outputnya itu pendonor kedua gitu. Nah, lalu akan melakukan itu, terus nanti sampai ke golongan darah, dia akan melakukan lagi tuh proses yang perubahan tadi, yang I ditambah 1. Nah, tadi kan I-nya I-nya 1 kan berarti. Nah, lalu ditambah dengan 1, berarti I-nya 2 yang disimpan di sini, bukan yang ditampilkan di outputnya. Nah, I-nya 2 kan. Nah, lalu programnya mengecek tuh apakah I itu kurang dari 3. Karena iya. Nah, oh iya, lupa tadi ngomongnya. Tadi kan yang pendonor pertama itu berarti disimpan ke indeks ke 0. Kan array itu kan kalau misalnya dia 3, berarti kan yang nama dari arraynya itu berarti D0, D1 sama D3. Nah, yang pendonor ke-1 tadi disimpan ke D0, pendonor kedua itu disimpan ke D1, lalu nanti pendonor yang ketiga itu disimpan ke D2. Nah, makanya kenapa yang kondisi I itu bukan I kurang dari sama dengan 3, karena kan donornya itu diminta 3 kan. Nah, bukan begitu, karena cuma butuh I kurang dari 2, karena kan kita udah dapat 3 data dari yang 0, 1 sama 2 gitu. Nah, begitu. Lalu kalau misalnya nanti berulang kan sampai ternyata kondisinya udah tidak memenuhi lagi. Misal nih I itu udah 3. Nah, itu kan programnya si yang for tadi udah salah kan, udah nggak bakal berjalan lagi karena nggak memenuhi kondisi. Nah, lalu dia akan menampilkan si out ini nih, yang ini. Lalu dia akan menampilkan ke outputnya data pendonor. Lalu akan melakukan perulangan for lagi. Ini untuk menampilkan ke outputnya data dari yang udah dimasukkan oleh penggunanya. Jadi tetap sama, dia itu I sama dengan 0 inisialisasinya. Lalu untuk kondisinya itu I kurang dari 3. Lalu untuk perubahannya I ditambah dengan 1. Nah, itu menampilkan nama, umur, berat badan, golongan darah, kayak mengulang yang sudah dimasukkan oleh pengguna. Itu pun sama, kayak itu kan nanti disimpan lagi kayak ke dalam arraynya gitu. Nah, jadi kita kayak menggunakan I kurang dari 3. Jadi cuman I-nya itu 2 kan. Tapi kan ada 0, 1, dan 2. Nah, di dalam for ini ada if, kondisi if jika umur itu lebih dari sama dengan 17 dan berat badan lebih dari sama dengan 45, maka akan menampilkan ke outputnya status titik 2 layak donor. Nah, lalu akan melakukan proses layak ditambah dengan 1, karena dari yang soalnya tadi itu kan diminta untuk menampilkan juga tuh jumlah orang yang layak dan tidak layaknya. Nah, untuk yang layak tadi itu langsung dari sini itu jumlah layak ditambah dengan 1. Tadi kan sudah diinisialisasikan layak itu sama dengan 0. Nah, berarti kalau misalnya nih iya nih ya kondisinya. Nah, jadi layak itu yang tadinya 0 ditambah dengan 1. Berarti layak itu menyimpan nilai 1. Nah, tapi kalau salah, maka akan menampilkan di outputnya itu status titik 2 tidak layak donor. Nah, lalu akhir dari programnya. Nah, lalu dia akan kayak I++ terus kayak akan berulang sampai kondisinya itu salah. Nah, lanjut si out menampilkan di outputnya itu jumlah yang layak gitu kan, titik 2. Lalu menampilkan isi dari variabel si layak itu. Kalau misalnya isi dari si variabel layak itu 2, maka dia akan menampilkan jumlah layak itu 2. Nah, tapi
lalu si AO tidak layak, yang tidak layaknya titik 2. Nah, itu tidak langsung ditampilkan, tapi kita menggunakan for dulu, perulangan for untuk menentukan yang tidak layaknya gitu, karena mau menampilkan mau menampilkan nama. Nah, di perulangan for ini juga sama, dia itu menggunakan kayak i sama dengan 0 inisialisasinya, lalu dengan kondisinya itu i kurang dari 3, dan dengan perubahannya itu i plus 1, i ditambah dengan 1. Lalu melakukan kondisi if jika umur itu kurang dari 17 atau berat badannya itu kurang dari 45, maka dia akan menampilkan nama si pendonor tadi ke outputnya. Nah, lalu dia akan berulang sampai kondisinya salah, lalu program akan berakhir. Nah, ini untuk outputnya kita masukkan namanya W aja. Terus untuk umurnya 18, terus berat badannya 55, golongan darahnya A. Nah, terus untuk pendonor kedua kita masukin yang gak layak ya. Salah. Umurnya 15. Itu kan di bawah 17 kan. Terus berat badannya di atas 45 aja. Nah, terus untuk golongan darahnya O. Terus untuk pendonor ketiga kita masukin yang dia nggak layak di berat badannya karena di bawah 45. Umurnya berarti cukup umur lah. Terus untuk berat badannya kita masukin 43, terus golongan darahnya A. Nah, ini untuk data pendonornya, ini ada yang B tadi itu usia 18, lalu berat badannya 55, lalu golongan darahnya A. Nah, untuk statusnya dia layak donor. Nah, untuk yang E tadi, dia umurnya 15, terus berat badannya 50, lalu golongan darahnya O. Statusnya tidak layak karena dia di bawah 17 tahun. Nah, lalu untuk yang pendonor ketiga tadi, nah namanya R, terus dia usianya 19 tahun. Nah, tapi berat badannya 43 tuh, di bawah 45 dari syarat si layak donor tadi. Terus golongan darahnya A, jadi statusnya tidak layak donor. Nah, untuk jumlah yang layaknya itu ada 1, sedangkan yang tidak layaknya itu dengan orang yang namanya E dan R gitu. Mungkin sekian untuk penjelasan lampiran soal nomor 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.